Ya, perencanaan regional. Oke. Sebelum Ibu jelaskan tentang konsep daripada perencanaan regional itu sendiri, ada yang tahu nggak apa itu perencanaan? Perencanaan apa? Merencanakan. Di dalam perencanaan ada apa aja? Apa yang akan dikerjakan? Apa yang akan terjadi? Sedangkan regional pernah dengar? Apa itu regional? Ya, regional itu menyangkut dengan wilayah atau kawasan tertentu ya. Kawasan tertentu di sini juga perlu direncanakan. Apa yang direncanakan? Bagaimana pengelolaan fisik daripada sebuah wilayah ya. Jadi untuk perencanaan sebuah wilayah ini diperlukan beberapa hal karena setiap wilayah itu berbeda ya. Berbeda keadaan geografis ya, kemudian demografi, jumlah penduduk dan lain sebagainya. Jadi makanya diperlukan perencanaan regional. Jadi regional itu adalah suatu wilayah. Bagaimana merencanakan suatu wilayah supaya bisa ditempati dengan aman, nyaman, ya, kemudian bebas dari segala masalah. Nah, kita bisa melihat, ya, apa saja untuk melakukan perencanaan ini harus kita ketahui dulu jenis-jenis jenis-jenis suatu regional ya, jenis-jenis regional. Nah, tadi kita mau merencanakan sebuah perencanaan suatu wilayah, kita melihat dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, ya. Kemudian juga bagaimana potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah itu sendiri. Jadi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda potensinya. Ada wilayah yang memang kaya dengan sumber daya alamnya, ya. Ada daerah yang atau wilayah yang lebih sedikit sumber daya alamnya dan potensi daripada sumber manusianya itu sendiri, ya. Kemudian juga perbedaan dari segi teknologi. Jadi kadang-kadang ada wilayah yang memang di sana tingkat pendidikannya sangat rendah, karena tidak ada fasilitas infrastruktur pembangunan fisik itu bisa juga disebabkan. Jadi kita bisa melihat jenis-jenis regional ada beberapa macam. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan regional a priori. Nah, regional a priori ini adalah sebuah wilayah bisa terbentuk ya dengan adanya kegiatan atau tujuan yang sama, yaitu di bidang politik. Ya. Jadi adanya keinginan-keinginan di bidang politik yang sama, maka terbentuknya suatu wilayah. Yang kedua adalah wilayah fungsional. Nah, wilayah fungsional ini adalah suatu wilayah yang terbentuk ya karena ada interaksi komponen-komponen kegiatan-kegiatan bisnis di dalamnya, ya. Kegiatan-kegiatan bisnis, banyak kegiatan pasar, ya, sehingga itulah yang disebut dengan regional fungsional, ya. Kemudian yang berikutnya adalah modal regional. Modal regional ini adalah wilayah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ya. Nah, ini maksudnya adalah adanya beberapa kegiatan dalam satu wilayah menyangkut dengan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, ada yang tidak paham. Sebelum kita masuk kepada konsep wilayah itu, jadi ini ada jenis-jenis regionalnya. Oke, sekarang
Iya, di regional teori ada yang bisa mengulang kembali atau mereview kembali tadi sudah Ibu sampaikan. Itu politik ya? Iya, jadi adanya terbentuknya suatu wilayah itu bisa disebabkan oleh adanya kesamaan di bidang politik. Jadi ini mengajukan di bidang politik atau banyak terkait dengan isu-isu politik. Jadi terbentuknya suatu wilayah itu karena adanya hubungan politik. Ya, oke, bisa dipahami? Bisa ya. Baik, kita masuk ke konsep wilayah. Nah, ada beberapa wilayah yang harus kita pahami ya sebelum kita masuk ke dalam konsep perencanaan regional ini. Ya, yang pertama ada wilayah homogen. Nah, wilayah homogen ini adalah terbentuknya suatu wilayah itu dikarenakan adanya beberapa kesamaan ya dalam bidang budaya, ya, dalam bidang iklim, ada iklimnya yang sama, kemudian ada etnis. Tahu etnis? Tahu. Iya. Jadi tapi di sini terbentuknya suatu wilayah itu dikarenakan adanya suku yang sama di daerah tersebut atau suatu wilayah tersebut. Jadi punya dari beberapa macam etnis, tapi yang menjadi suatu wilayah ini adalah satu suku. Apa contohnya? Siapa bisa memberikan contoh bahwa suatu wilayah itu dihuni oleh satu etnis? Ada yang bisa memberikan contoh? Baduy. Ya, suku Baduy. Ya, itu mendiami satu etnis. Sehingga wilayah tersebut bukan hanya suku Baduy saja, tidak didiami oleh suku-suku yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, konsep wilayah yang kedua adalah wilayah fungsional. Ya, wilayah fungsional. Nah, sama seperti tadi, wilayah fungsional ini adalah wilayah yang banyak terjadi kegiatan perekonomian, ya. Banyak pasar-pasar. Nah, kemudian banyak terjadi kegiatan distribusi barang. Tahu distribusi ya? Tahu. Produksi, distribusi barang. Jadi keluar masuk pasar, ya, pengeluaran barang, pemasukan barang. Nah, di sini di dalam wilayah fungsional ini terbentuknya suatu wilayah itu karena adanya kegiatan-kegiatan perekonomian. Ya. Nah, itu konsep yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah wilayah administrasi. Nah, wilayah administratif ini adalah suatu wilayah yang terjadi atau terbentuk itu karena adanya kegiatan-kegiatan dari administrasi itu sendiri atau organisasi pemerintah maupun swasta. Jadi banyak kegiatan administrasi, banyak kantor-kantor di wilayah tersebut. Itu dikatakan dengan wilayah administrasi. Kemudian yang keempat itu adalah wilayah perkembangan atau program. Jadi wilayah perkembangan atau program ini adalah wilayah-wilayah yang terbentuk untuk mencanangkan suatu program pembangunan yang baik. Ya. Dan sekarang ada di wilayah Kalimantan. Itu dibuat apa namanya? Ayo. Kota baru. Kota pemerintahan baru. Itu kota baru. Itu salah satu contoh daripada wilayah perkembangan. Jadi yang khusus untuk dilakukan program-program pengembangan suatu wilayah yang tadinya tidak ada infrastruktur, ya, tidak ada sarana prasarana, namun dengan munculnya suatu wilayah itu banyak sarana dan prasarana yang akan nanti digerakkan ke sana. Nah, sampai di sini ada yang membingungkan, ada beberapa wilayah di konsep wilayah kita sudah paham ya. Kemudian kita jenis-jenis regional kita sudah tahu.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau kita ulang kembali, regional itu adalah wilayah, suatu wilayah. Suatu wilayah ini mempunyai kedaulatan. Suatu wilayah ini mempunyai batas-batas tertentu. Apa yang membatasi satu wilayah dengan wilayah yang lain? Apa kira-kira? Kalau lihat di peta, lihat di televisi, apa yang membatasi antara satu wilayah dengan lain? Apa kira-kira? Dia di peta, kalian buka peta, kalian lihat ini satu wilayah, ini satu wilayah. Apa yang dibatasi oleh wilayah itu sendiri selain punya kedaulatan? Wilayah itu punya ciri khas tertentu. Selain itu dibatasi oleh apa? Oleh laut, oleh gunung, ya. Jadi batasan-batasan itu menjadi sebagai pembatas. Kan ada sebelah kiri dibatasi oleh apa, sebelah ini dibatasi oleh apa, sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur, sebelah barat. Ya kan? Itulah sehingga sebuah wilayah itu mempunyai kedaulatan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi untuk terbentuknya atau merencanakan sebuah pembangunan wilayah itu sendiri harus diperhatikan 3 hal. Ya, apa saja? Jadi tidak semua wilayah itu dibangun atau diberikan bantuan dan sebagainya, tapi harus dilihat dari 3 kategori. Apa yang pertama? Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi untuk membangun sebuah wilayah dilihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di wilayah itu sendiri, bagaimana pendapatan daripada masyarakat, bagaimana tabungan daripada masyarakat, bagaimana investasi daripada masyarakat itu sendiri. Ya. Nah, jadi itu yang pertama dilihat untuk membuat suatu wilayah itu dibangun atau dilaksanakan suatu pembangunan. Yang kedua adalah pemerataan pembangunan. Ya, pemerataan pembangunan. Ini dilihat dari segi infrastruktur. Ya, infrastruktur, sarana, prasarana. Apa itu infrastruktur? Bangunan yang didirikan sekolah, tempat kesehatan, fasilitas umum, ya, itu termasuk kepada infrastruktur. Nah, infrastruktur. Jadi kita melihat sekarang banyak sekali kendala-kendala menyangkut dengan infrastruktur ini. Ya, kalau kita lihat di daerah pedesaan, anak-anak harus sekolah itu ke tempat yang jauh. Ya, tidak ada di satu tempat itu ada sekolahnya, ada fasilitas kesehatannya. Orang yang sakit harus pergi jauh berkilometer untuk berobat. Nah, ini juga merupakan salah satu ciri atau yang harus diperhatikan untuk melihat atau membangun sebuah wilayah. Ya, jadi ada pemerataan pembangunan di dalam. Kemudian yang ketiga adalah sifat keterbukaan daripada masyarakatnya. Ya, sifat keterbukaan masyarakat itu sendiri terhadap perubahan. Jangan-jangan pemerintah mau melakukan perubahan, tapi masyarakatnya tidak memberikan kecepatan. Jadi banyak dari segi input, ya, proses dan output, baik berupa barang atau jasa, ada keterbukaan daripada masyarakat. Nah, sampai di sini ada yang belum mengerti atau ada yang ditanyakan. Oke, ada yang ditanyakan? Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa ya? Oke, bisa di-review kembali. Mungkin pernah turun ke
melihat ada suatu wilayah. Ya, suatu wilayah itu dengan kekurangan-kekurangan, ya, dari segi pendidikannya kurang, dari segi sarana prasarananya kurang. Apakah ini layak untuk dijadikan sebuah wilayah? Kan? Pernah nggak? Atau gini, apa? Kan misalnya seperti di pedalaman Papua kan, atau pedalaman yang lainnya, seperti suku-suku yang tidak yang tidak punya sekolah atau infrastruktur lainnya. Jadi mereka nggak menerima itu semua wilayah apa yang seperti fungsional, administrasi dan perumahan. Mereka nggak menerima program itu. Jadi pemerintah ini bagaimana cara menghadapinya supaya itu menjadi suatu wilayah? Ya, mereka dulu memang hidup dalam suku-suku ya, terbagi dalam suku-suku. Mungkin kalau di Kalimantan itu namanya suku Asman, ya, pedalaman, ya. Itu memang mereka salah satu kenapa mereka tidak mendapatkan yang diinginkan seperti ini menjadi diakui sebagai suatu wilayah. Itu salah satu penyebabnya juga karena hal ini ya. Iya, itu salah satu. Jadi makanya tadi ketiga faktor ini harus diperhatikan untuk membangun sebuah wilayah. Kenapa mereka tidak maju? Kenapa mereka masih dalam keterbelakangan? Salah satu faktornya selain daripada sumber daya manusianya atau SDM, ya, sumber daya manusia, bisa jadi mereka punya sifat yang tidak terbuka terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Jadi mereka tidak bisa menerima karena mungkin ada yang berpendapat bahwa pengaruh dari luar itu tidak baik bagi kebudayaan mereka, bagi tradisi yang sudah turun temurun. Mereka masih mempertahankan tradisi mereka yang itu. Iya, jadi itu merupakan salah satu faktor juga. Selain daripada teknologi mereka juga belum ada, ya kan, belum masuknya pendidikan masih di bangku sekolah, mungkin yang lain banyak yang tahu, ya, buta aksara, kemudian banyak yang infrastrukturnya juga belum ada, tenaganya juga belum mau ke sana ke pedalaman. Bisa kalian, setelah kalian tamat dari sini, mau kalian mengerti di daerah-daerah terpencil? Nah, tentunya dengan berbagai faktor juga akan seperti itu ya, itu juga merupakan salah satu kendala. Jadi selain daripada sikap keterbukaan daripada masyarakat itu sendiri, juga bisa disebabkan oleh faktor yang namanya sumber daya alamnya, ya, kemudian ada tenaga manusianya, orangnya SDM-nya tapi juga nggak mau ke sana. Ya, itu salah satu faktor di antara banyak lainnya. Belakang ada beberapa hal. Jadi kadang-kadang orang ketika perubahan masuk tidak semuanya mau diterima. Tapi ini sudah melenceng dari adat tradisi. Ini tidak sesuai dengan kebudayaan nenek moyang dulu. Jadi mereka juga kadang-kadang suka keterbukaan ini juga memacu sebuah wilayah untuk maju ke dunia. Ya, bisa dipahami. Bagus sekali pertanyaan. Jadi ini, misalnya kita pemerintah memanfaatkan sumber daya mereka yang orang-orang terdalam. Jadi usaha pemerintah itu buat membiayai mereka itu kayak mana bu? Kan mereka nggak nerima ini, nggak nerima seperti yang kayak ibu sampaikan tadi. Usaha daripada pemerintah. Nah, jadi kayak mana itu mereka menerimanya? Ya, oke. Sebelum Ibu jawab, ada yang menanggapi? Masukkan ini saran, pendapat, ya kan? Dan mereka ini misalnya saya memanfaatkan sumber daya mereka, misalnya sumber bumi mereka. Jadi mereka nggak dapat apa-apa itu. Tapi pemerintah ini mau mengasihi mereka. Bisa ini ulang pertanyaannya. Ya, misalnya gini, ibu memanfaatkan sumber daya di wilayah tersebut.
mereka kayak bilang tadi nggak nerima apa, memang udah adanya gitu, nggak mau nerima masukan dari luar, kayak keterbukaan masyarakat itu. Ya, kali pemerintah apa ya kalau kita katakan Cuma mengambil saja terus mengeksploitasi ya, ya. mengeksploitasi ya. Oke. Jadi tidak semua, kadang-kadang begitu pemerintah masuk ke sana, ya, tidak semua yang apa yang tidak dibolehkan oleh masyarakat setempat itu dieksploitasi, tidak semua. Karena tidak sembarangan juga kita masuk kalau itu dalam suku pedalaman dan suku asmata bisa ya kan bisa dianiaya kita, momen seperti itu. Ya. Jadi tentunya setiap program-program yang diterapkan atau yang ditetapkan oleh pemerintah itu sudah ada izin daripada masyarakat setempat. Ya, sudah ada izin daripada masyarakat setempat. Namun mereka membatasi, tidak semua boleh dilakukan. Itu yang tadi menyebut dengan tradisi-tradisi mereka. Ya. Jadi bukan tidak ada izin sebenarnya, ada izinnya, tapi mereka membatasi. Tidak semua diterima oleh mereka dengan sepenuh hati atau bagaimana yang diinginkan oleh pemerintah ini. Ya. Jadi begitu dulu jawabannya. Mungkin ada tambahan? Ada tambahan? Sudah ya? Sesuai kesepakatan berarti ya. Iya, tapi tidak semua pemerintah bisa masuk langsung. Mereka kan dalam membuat suatu perencanaan ini kan dilibatkan orang-orang juga, ya. Dilibatkan para ketua. Boleh saya jawab? Iya, oke, akan menentukan. Sepertinya bukan masalah apa representasi atau investasi di dalam daerah tertentu itu kan diberikan izin sebelumnya. Jadi itu semua kan ada kepala kampung atau yang berkepentingan di daerah situ. Nah, jadi rakyat itu jangan mengedepankan emosi. Kita pastinya lari ke situ aja. Kita tanya apa kita itu bisa kita apapun bisa kita negosiasi. Ya, biasanya memang kalau mau dibuat satu program itu biasanya diajak untuk bermusyawarah, ya, duduk rapat, kemudian disampaikan apa yang mau dibuat tersebut, ya. Kemudian apa dampak positif dan dampak negatif daripada suatu program itu sendiri. Itu kadang-kadang juga disosialisasikan, dikasih tahu, gitu, ya, sehingga masyarakat bisa mengambil satu keputusan ini layak atau tidak untuk dilaksanakan. Dan penguburan, apa misalnya minyak, ya, emas, nah apa akibatnya? Jadi sekilas mereka memberitahu, ya, para yang mensosialisasikan ini juga memberitahu kepada masyarakat itu sendiri, sehingga mereka seperti ini. Memang desa kita akan lebih maju, wilayah kita akan lebih maju, tapi akibat daripada dampak negatifnya apa? Itu juga akan diinformasikan. Jadi tidak sekedar begitu masuk langsung eksploitasi juga seperti itu. Ada kalau bahasa Acehnya ada kok ada salam lah. Jadi itu ya ada kok ada salam. Itulah yang konkretnya kita lihat dalam perencanaan region. Perencanaan wilayah ini juga melihat bagaimana masyarakatnya, bagaimana keadaan demografisnya, ya, penduduknya, tingkat pendidikannya, mata pencahariannya, ya, mata pencaharian pekerjaan ya. Di sini daerahnya dataran tinggi. Nah, maka di situ banyak banyak ladang, ya kan? Banyak kebun. Nah, juga nanti harus diperhitungkan ini apa yang layak sesuai dengan potensi yang ada di masyarakat setempat. Sudah terbuka pikirannya? Jadi jangan dibayangkan rencana regional ini adalah bagaimana hubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Itu juga bentuk atasnya. Tapi secara bawahnya hal-hal yang seperti ini kita menyebut dengan perencanaan regional. Ada yang ditanyakan selain dari tadi? Bagus sekali pertanyaan.
Misalnya wilayah negara, kabupaten atau apa itu? Ya, itu akan kita bahas di topik selanjutnya. Karena ada perencanaan kawasan, ya, perencanaan kawasan. Nanti ada perencanaan nasional, perencanaan provinsi, ya, perencanaan kabupaten, ya, kemudian ada nanti yang kawasan terbagi lagi, ada kawasan perkotaan, ada kawasan pedesaan, ada kawasan tertentu. Jadi masing-masing sudah ada kebijakan daripada pemerintah bagaimana pelaksanaannya di lapangan atau di daerah-daerah itu sendiri. Nah, masing-masing berbeda, tentunya disesuaikan dengan sumber daya yang ada dan potensi daripada masyarakat setempat. Ya, jadi itu topik kita pada hari ini. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang masih tidak dimengerti? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Mudah-mudahan apakah ditulis nanti, ya, atau di pertemuan yang akan datang kita review kembali, kita lihat apakah kalian ini masih mengingat topik kita pada hari ini. Ya. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.